jagat raya dengan nur yang mengagumi. Oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam wa may yattaqi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Shadaqallahu adzim. Pemirsa, waktu berjalan begitu cepat sekali. 26 tahun yang lalu saya masih ingat, saya masih berada di sana, di sekitar Yerusalem. Saat ini setelah 26 tahun saya sudah berada di Jabal Rahmah. Artinya 26 tahun sudah aku tinggalkan agama dan keyakinan saya yang lama, agama dan keyakinan yang ditekankan oleh keluarga saya, yang diturun-temurunkan oleh nenek dan kakek saya, yang diturun-temurunkan oleh bapak dan ibu saya, menuju ke keteduhan Islam. Faktornya hanya satu, faktor hidayah. Kalau hidayah itu sudah sampai kepada manusia, kalau petunjuk itu sudah, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa mencegahnya. Dan hidayah itu tidak bisa datang begitu saja, melalui proses yang berlarut-larut dan mengalami masa yang panjang sekali. 26 tahun yang lalu saya masih berada di dunia lain. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Manado. Saya dilahirkan di Malang 14 Juli 1941. Adik kakak saya ada 9 orang, 5 laki-laki, 4 ini yang masuk angkatan bersenjata, sementara 1 yang diprogram oleh bapak saya untuk menjadi pendeta, pengembala di Padang Efrata. Saya masih ingat ketika itu bapak saya sering memberikan satu tekanan-tekanan kepada diri saya. Jangan kamu bergaul dengan orang Islam. Orang Islam itu penipu, pembohong, mulut besar. Kata-kata sederhana ini selalu dihembuskan di telinga kita, sampai-sampai mengukir pada jiwa saya. Begitulah tahun 1967 ketika saya menyelesaikan studi saya di teologi di Universitas Leiden di negeri Belanda. Sayalah anak satu-satunya dalam keluarga itu yang paling dibangga-banggakan. Sayalah satu-satunya tumpuan harapan untuk menjadi pengembala yang terbaik di Padang Efrata. Dan pada waktu itu saya diulukan di gereja Protestan Indonesia di alun-alun Malang. Penuh sesak para pengunjung waktu itu. Gembira semua mereka menyambut kedatangan seorang calon pengembala di Padang Efrata ini.
Pemirsa, pada saat saya sebelum dinas menjadi seorang pendeta, saya pernah diajak oleh misionaris dari Amerika. 3 orang berangkat ke pedalaman Kalimantan, tepatnya di Banjarbaru. Masih hutan waktu itu. Heran sekali ketika kita mendarat, ada satu lapangan kecil, pas saja dengan helikopter itu. Orang-orang Dayak pada keluar semua, bersorak-sorak gembira. Rupanya orang-orang Dayak ini sudah kenal betul sama 3 orang Amerika. Lebih heran lagi saya, ketika mereka bercakap-cakap. Ternyata 3 orang Amerika ini fasih betul bahasa Dayak. Saya sempat bengong waktu itu. Mereka berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Tidak jijik sama sekali. Orang-orang Amerika ini. Enggak sesuai dengan aslinya. Habis itu dibagikan pakaian-pakaian. Setelah itu dibagikan roti, dibagikan obat-obatan, dibagikan susu-susu untuk balita, anak-anak balita. Bukan main gembiranya mereka. Nah, praktek-praktek dari misionaris inilah yang kemudian masuk ke dalam jiwa saya. Begitulah ketika saya ikut ke Brisbane, Australia, mengikuti praktek misionaris gereja. Pengalaman sebagai misionaris ini saya bawa ke daerah-daerah. Tahun 67, tepatnya pada bulan September